Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, untuk hari ini jumpa lagi ya dengan Pak Reski di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materinya dari pekan-pekan yang lalu, ya kan? Nah, tanpa lama-lama, yuk kita langsung saja simak materinya. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas terkait dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, sebelum kita ke materi, nah di sini Bapak akan tampilkan ya sebuah gambar. Nah, di sini ada gambar satu dan juga gambar kedua ya. Nah, gambar di sini sama-sama visualnya ya, mungkin di layar kalian ada orang di situ ya, sedang beramai-ramai ya mengangkat sebuah bangunan atau rumah secara utuh ya kan, ada pagarnya, ada gentengnya ya kan, semuanya dalam kondisi lengkap ya. Tapi rumah ini beramai-ramai dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini sebenarnya acara apa atau ada agenda apa ya di balik gambar tersebut? Oke, kita lanjut saja ke slide-nya. Nah, di sini merupakan sebuah adat ya atau tradisi masyarakat di daerah Sulawesi Selatan ya, ini yang biasa dilaksanakan oleh suku Bugis. Nah, acara adat seperti ini atau tradisi seperti ini bernama Mapalete Bola ya. Jadi ada suatu tradisi memindahkan suatu bangunan rumah ke tempat yang lain, tapi kondisi bangunannya dalam kondisi utuh ya. Tapi untuk barang-barang perabotan dan isinya memang sudah dipindahkan ya, kayak mungkin lemari ya, kemudian tempat tidur ya, semuanya sudah dipindahkan atau dikosongkan terlebih dahulu. Nah, terus baru untuk bangunan rumahnya dipindahkan secara beramai-ramai. Nah, ini ada kaitannya juga ya dengan materi kita persatuan dan kesatuan. Nah, karena ketika masyarakat ya, kalau di sini mungkin satu kampung ya, ini orangnya banyak banget ya. Nah, di sini ketika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan, nggak mungkin dong rumahnya bisa diangkat ya, bisa berpindah. Nah, ini butuh yang namanya kerjasama atau gotong royong di sini ya, kaitannya dengan materi kita. Nah, memang sudah sejak dulu ya masyarakat kita sudah mengenal adanya persatuan dan kesatuan ya, salah satunya melalui kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Nah, ini contoh kecil saja yang ada di suku Bugis ya, di daerah Sulawesi Selatan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan dasar persatuan dan kesatuan ya dari Indonesia. Yang pertama, adanya peristiwa Sumpah Pemuda ya anak-anakku semuanya. Ini mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat persatuan dan kesatuan tanpa melihat perbedaan untuk mencapai cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan. Ini kaitannya dengan histori atau sejarah yang menyatukan ya pemuda-pemuda di seluruh Indonesia melalui perwakilannya seperti itu ya, untuk mencapai kemerdekaan dan terbebas dari belenggu penjajah seperti itu.
Oke, terus kita lanjut. Nah, ternyata dasar persatuan kesatuan kita itu tercantum juga loh dalam tujuan negara Indonesia setelah merdeka ya. Di sini mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus kemudian di sini ada tujuan bersama bangsa Indonesia diwujudkan dengan adanya pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional ini bisa tercapai apabila dari banyak unsur ya, dari pemerintah ya, dan dari masyarakat dan warga negaranya sendiri ya, adanya rasa persatuan kesatuan untuk bisa saling kerjasama ya dalam hal pembangunan nasional. Nasional ini bentuknya banyak ya, bisa pembangunan dalam hal infrastruktur ya, seperti jalan tol ya. Sekarang kita sudah banyak jalan tol, ada tol Trans Jawa, kemudian ada tol Trans Sumatera ya, kemudian ada tol yang sedang dibangun juga, tol Trans Papua di Indonesia bagian timur ya, dan juga pembangunan yang lain. Kemudian dasar persatuan dan kesatuan selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu sila ketiga dalam Pancasila ya, seperti itu, yang dilambangkan dengan pohon beringin ya. Ini merupakan dasar dari persatuan dan kesatuan. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini lanjut ke sikap kita ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kita tahu ya bahwa masyarakat Indonesia itu sangat-sangat beragam masyarakatnya ya. Dari Sabang sampai Merauke ya kan. Sangat luas wilayahnya. Kemudian di situ kita ada keberagaman sara ya. Sara itu suku, agama, ras, dan juga antar golongan ya. Dan makanya kita perlu yang namanya sikap saling menghargai ya. Kemudian tidak mendahulukan kepentingan kelompok, kepentingan ras, dan juga kepentingan pribadi kita atau suku ya, di atas kepentingan negara, seperti itu. Kemudian kita memiliki sikap toleransi, yaitu tadi ya, sikap saling menghormati satu sama lainnya. Kemudian lanjut ya, mengembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran sosial ya. Jadi nasionalisme kita ya, cinta kita terhadap tanah air ya kan. Kemudian kesadaran kita terhadap sosial ya, kita peduli terhadap sesama kita kayak gitu. Nah, kemudian kita juga ada manfaatnya ya dari kita menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, pasti akan tercipta kerukunan antar warga masyarakat. Kemudian kerjasama yang kuat antar warga seperti dalam kegiatan kerja bakti ya, mungkin di lingkungan kalian ya. Mungkin kalau pas weekend ya, Sabtu atau Minggu pas hari libur, ada kegiatan-kegiatan kerja bakti di lingkungan kalian, antara itu membersihkan lingkungan ya, kemudian kegiatan yang lain ya untuk keamanan, biasanya mungkin siskamling ya di pos ronda ya kan, udah ada jadwalnya seperti itu. Kemudian menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat ya, itu tadi toleransi ya, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain ya, karena ada perbedaan agama, mungkin suku ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan rasa saling membantu atau tolong menolong antar warga. Nah, ini yang paling penting ya, ketika mungkin tetangga kita ya, orang-orang terdekat kita membutuhkan bantuan, kita sebisa mungkin ya, kalau kita bisa bantu, kita bantu, seperti itu ya. Kita harus punya rasa peduli, rasa simpati, dan juga empati, seperti itu ya. Kemudian ini contoh kegiatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini ada 4 poin di sini ya yang disampaikan oleh Bapak di sini. Yang pertama, melakukan kegiatan bakti sosial ya secara bersama-sama tanpa membedakan ras, suku, dan agama itu tadi. Kemudian memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan kepada tanah air. Ya, kita harus patutnya ya sebagai generasi penerus ya,
kita harus bisa menghargai jasa para pahlawan kita yang sudah mendahului kita ya. Mereka berjuang untuk mengusir penjajah agar kita yang sekarang melanjutkan ya, generasi berikutnya untuk Indonesia lebih baik pastinya ya. Kita harus bisa menghargai jasa-jasa beliau, para pahlawan ya. Ada pepatah ya, jas merah ya, itu kita jangan sekali-sekali melupakan sejarah, seperti itu ya. Kemudian memecahkan masalah dalam masyarakat cara bersama-sama melalui diskusi dan juga musyawarah. Nah, jadi ketika ada permasalahan dalam masyarakat, hendaknya dibicarakan baik-baik ya, dimusyawarahkan ya. Jangan mengambil keputusan ya karena kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu ya, tetapi harus menyangkut orang banyak, seperti itu. Dibicarakan secara musyawarah mufakat. Kemudian yang terakhir, menyelenggarakan kirab budaya yang menampilkan berbagai keunikan budaya di Indonesia. Mungkin ada festival-festival budaya ya, dan satu sama lain ya, daerah menampilkan budaya terbaiknya agar nantinya kita bisa tahu ya, ternyata budaya di Indonesia itu memang sangat banyak dan beragam ya, dan banyak yang bisa kita pelajari, seperti itu. Nah, lanjut di sini Bapak akan sampaikan sikap yang mencerminkan adanya persatuan dan kesatuan bangsa ya. Nah, di sini yang pertama, memiliki perasaan sebagai satu bangsa dan satu tanah air walaupun berbeda suku, budaya dan agama. Kemudian mencintai dan melestarikan budaya daerah untuk memperkuat budaya nasional. Kemudian rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Ya, kita lanjut. Nah, di sini tentu ada sebab dan juga akibat ya, apabila kita ya sebagai warga negara tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat nih ya. Nanti akibat yang ditimbulkan seperti apa ya, tentu ada sebabnya ya. Oke, kita bahas yang pertama, ada 3 poin di sini. Yang pertama dari sebab ya, sebab karena adanya kurangnya interaksi antar masyarakat yang berbeda suku dan agama. Nah, nanti akibatnya adalah hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Ya, jadi kita selayaknya sebagai manusia ya, sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Di situ kita harus bisa saling menghormati ya, menghargai itu tadi, suku, budaya, kemudian agama kita yang beragam. Kita harus bisa saling menghormati ya, tidak mengganggu ibadah orang lain semisal, atau tidak memaksakan agama tertentu ya. Nah, nanti kalau kita tidak bisa menjaga itu ya, pasti akan hilangnya tenggang rasa dan juga toleransi dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian sebab yang kedua, ketika kita lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu di dalam masyarakat, nah nanti akibatnya adalah sering terjadi perselisihan ya, yang membuat lingkungan tidak aman dan nyaman ya. Adanya konflik seperti itu karena ya kepentingannya kepentingan pribadi atau golongan tertentu ya, tidak kepentingan masyarakat banyak kayak gitu. Jadi pasti akan terjadi perselisihan, konflik ya, yang menjadikan lingkungan tidak aman, tidak nyaman, itu yang akan ditimbulkan. Kemudian tidak mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat, misalnya kerja bakti ya. Kemudian nanti pasti akibatnya adalah tidak peduli dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, ini memang perlu kesadaran ya, ketika kita hidup bermasyarakat ya, kita harus bisa menyesuaikan kayak gitu. Ketika ada kegiatan di dalam masyarakat, kita ikut, kita partisipasi ya. Ketika mungkin kita ada suatu hari nanti punya masalah atau apa, nanti masyarakat juga akan membantu kayak gitu ya. Jadi kita harus layaknya sebagai makhluk sosial ya, kita membutuhkan orang lain kayak gitu.
Oke, lanjut. Nah, ini contoh dalam masyarakat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa yang beragam nih. Yang pertama, cara aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Kayak tadi di awal ya, ada tradisi ya memindahkan rumah satu ke tempat yang lain ya. Ini udah sangat-sangat bagus. Memang kita dari dulu punya tradisi itu ya, semangat kerjasama gotong royong itu memang sejak dulu ya, dan kita harus bisa melestarikan. Kemudian mengikuti festival budaya Nusantara atau kegiatan budaya lain di daerah sekitar. Kemudian ikut ya acara-acara mungkin yang bersifat nasional ya, mungkin kayak jambore nasional ya, untuk dapat berinteraksi dengan teman-teman dari daerah yang berbeda ya dengan kita ya, mulai dari sukunya, agamanya ya, agar kita bisa lebih memperluas ya jaringan teman kita. Kemudian kita bisa mulai mengembangkan ya sikap toleransi itu tadi ya, saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya. Nah, kemudian di sini juga ada usaha-usaha pemerintah ya untuk membina persatuan kesatuan, khususnya di dalam masyarakat. Yang pertama, menjamin hak kebebasan masyarakat dalam memeluk agama ya, dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Itu tadi ya, ketika ya kita berbeda agama dengan mungkin teman kita atau orang lain ya, kita tidak boleh memaksakan suatu agama tertentu ya. Nah, ini kaitannya dengan sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa kayak gitu. Kemudian yang kedua, mengusahakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi pemerintah di sini dalam menjaga persatuan dan kesatuan sudah mulai pembangunannya ya, terutama untuk daerah-daerah yang di luar Jawa ya, sudah mulai pembangunannya sudah mulai bagus. Di situ sudah ada mulai contohnya tol ya, tol Trans Sumatera, tol Trans Papua ya. Ya, ini udah mulai tumbuh pembangunannya ya. Ya memang belum merata secara keseluruhan, tetapi memang kita bertahap karena kita ketahui negara kita negara yang sangat-sangat luas, jadi membutuhkan proses itu semuanya ya. Kemudian selanjutnya, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang baik dan benar dalam berbagai acara resmi ya. Ya, ini ketika kita melaksanakan event atau kegiatan yang sifatnya nasional ya, kalau bisa kita menggunakan bahasa resmi kita ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian menjalankan pemerintahan secara adil dan juga terbuka. Jadi pemerintah juga dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus bersikap adil kepada masyarakatnya ya, dan juga transparan atau terbuka kayak gitu. Kemudian cara menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar. Nah, di sini yang pertama, saling menghargai ya, saling menghormati satu sama lain. Kemudian rasa toleransi itu tadi ya, keberagaman ras, suku maupun agama. Kemudian memiliki kesadaran sosial sehingga dapat saling bekerja sama dan tolong menolong ya. Oke, itu dia anak-anakku untuk materi pertemuan kita hari ini terkait dengan menjaga persatuan dan kesatuan ya. Alhamdulillah kita sudah selesai materinya, dan semoga kita semuanya dapat memperoleh manfaat ya dari pelajaran kita hari ini terkait dengan persatuan dan kesatuan. Kita sebagai makhluk sosial harus dapat atau harus bisa bekerja sama satu sama lain kayak gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Reski sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Reski akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.